Lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Untuk ketua kelas, Sony, dipersilakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas ketua kelas sudah membuka dengan doa. Dalam kegiatan pelajaran kakak, materi kakak yang saya ambil yaitu energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kakak akan memberi kesempatan pada adik-adik sebelum kita lanjut ke dalam pembelajaran. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bapak. Baik, kakak lanjutkan dalam pembelajaran. Pertama, silakan nanti membentuk kelompok untuk tugas rumah. Pembentukan kelompok di dalam kelas dibagi atas kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Dalam bentuk kelompok ada dibagikan pada setiap kelompok dibentuk harus mempunyai 4 pekerjaan sama. Setelah nantinya mendapat kelompok, kakak akan memberikan materi kepada adik-adik setelah video ini selesai. Adapun materi pada hari ini yaitu energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja ke dalam pembelajaran. Pertama, kakak membuat media pembelajaran yang digunakan itu berupa PowerPoint. Tunggu sebentar ya adik-adik, kakak akan menayangkan PowerPoint-nya dulu. Iya, Bapak. Apakah sudah kelihatan adik? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, siap. Makasih atas responnya adik. Kakak akan menjelaskan materi energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Tolong didengarkan dengan baik ya adik. Kakak langsung saja ke materi. Energi listrik ialah salah satu sumber kebutuhan manusia yang harus terpenuhi untuk menghidupi peralatan atau perabotan dan benda-benda lainnya yang membutuhkan energi listrik agar dapat berfungsi. Di sisi lain, energi listrik juga berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Energi listrik dibagi menjadi dua, yaitu energi listrik statis dan energi listrik dinamis. Kita lanjut ke energi listrik statis. Energi listrik statis adalah kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau statis, atau ketidakseimbangan muatan listrik pada benda. Contohnya pada gambar di samping. Apabila penggaris menggosokkan ke plastik ke rambut, penggaris tersebut menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut menjadi bermuatan positif. Pelepasan muatan saat menggosokkan kedua bahan tersebut membuat bahan-bahan diarili atau bermuatan listrik. Contohnya pada gambar di samping. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bapak. Ya, kalau gitu, Sony, berikan contoh energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kesemutan dulu, Pak. Untuk kalau kesemutan,
itu kurang tepat, Sony. Yang tepat itu seperti balon yang digosokkan ke rambut juga bisa. Apakah sudah mengerti, Sony? Ya, Pak. Baik, kita lanjutkan. Ada ciri-ciri energi listrik statis, yaitu timbul akibat dari pergesekan dua benda yang berbeda bermuatan atau proton dan elektron. Tidak dapat dialirkan atau mengalir melalui suatu rangkaian listrik. Pelepasan muatan listrik statis terjadi dalam waktu yang cukup singkat atau sesaat. Setelah itu, adik-adik, kita lanjutkan dengan energi listrik dinamis. Merupakan listrik yang bisa bergerak atau listrik dinamis terjadi karena ada arus listrik searah dan arus listrik bolak-balik. Contohnya pada gambar di samping. Apakah ada pertanyaan? Kenapa lampu bisa menyala, Bapak? Bisa mengeluarkan sinar yang terang. Wih, bagus pertanyaannya, Sony. Kenapa bisa begitu? Karena dalam kabel yang dialiri baterai tersebut memiliki bermuatan bolak-balik atau bermuatan listrik yang akan mengakibatkan bola lampu tersebut menjadi menyala. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah nih, Pak. Lanjut ke ciri-ciri listrik dinamis. Ciri-ciri listrik dinamis yaitu memiliki perpindahan elektron atau aliran secara terus-menerus. Terjadi di aliran listrik dinamis. Listrik dinamis masuk sebagai kategori yang dapat berubah-ubah atau bisa bergerak. Seperti contoh yang tadi saya berikan. Apakah ada pertanyaan, adik-adik? Tidak. Baik, kalau seperti itu, nanti ingat buat kelompok masing-masing untuk membuat contoh-contoh tentang energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Apakah bisa, adik-adik? Kelompoknya Nike dibentuk sendiri ya, Bapak? Iya, Sony. Untuk kelompoknya bentuk sendiri. Bapak sudah jelaskan setelah selesai materi ini, semua harus membuat kelompok 4 atau 5 orang agar dapat memahami contoh-contoh dalam energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian materi pada hari ini. Kita akhiri dengan pembelajaran ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dipimpin oleh Sony Prayoga sebagai ketua kelas. Silakan, Sony. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik karena telah mengikuti pembelajaran secara aktif dan kreatif dalam pertanyaan. Sampai jumpa, bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah. Dan adik-adik kita meninggalkan room kali ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Sama-sama adik-adik.